Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Abdillah Nur Hidayah SMM, salah satu dosen manajemen Universitas Selamat Sri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi manajemen Universitas Selamat Sri, yaitu manajemen SDM lanjutan. Mata kuliah manajemen SDM lanjutan merupakan mata kuliah wajib prodi yang memiliki bobot 3 SKS dan dilaksanakan pada semester 3. Mata kuliah ini diharapkan mampu memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui tentang gambaran yang lebih utuh atau komprehensif tentang teori dan konsep manajemen SDM dalam sebuah perusahaan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah manajemen SDM lanjutan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah manajemen SDM lanjutan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan juga pengetahuan. CPL 1 atau sikap yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral, agama, dan etika. CPL kedua atau aspek keterampilan khusus yaitu mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategik dan menjabarkannya ke dalam rencana fungsional, pemasaran, sumber daya manusia, operasi, dan juga keuangan. CPL ketiga atau keterampilan umum mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, kelompok, dan melakukan supervisi dan mengevaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan. Kemudian yang terakhir, CPL 4 atau aspek pengetahuan yaitu menguasai prinsip-prinsip komunikasi, lintas fungsi, dan level organisasi. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah manajemen SDM lanjutan ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu memahami teori dan konsep manajemen SDM dalam sebuah organisasi berdasarkan moral, agama, dan etika. Yang kedua atau CPMK yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategik dalam lingkup manajemen SDM. Yang ketiga atau CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan supervisi dan evaluasi atas pencapaian hasil kerja dan dalam manajemen SDM. Yang keempat atau CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi lintas fungsi dan level organisasi dalam manajemen SDM. Kemudian untuk kemampuan akhir, tiap tahapan belajar atau sub CPMK terdiri dari 14 capaian yang akan saya tampilkan pada gambar berikut ini. Sistem pembelajaran yang saya gunakan di kelas yaitu sistem Mixed Center Learning, yaitu metode pembelajaran yang mengkombinasikan Student Center Learning dan Teacher Center Learning. Sistem MCL dalam pembelajaran saya ada 3. Yang pertama, pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi dan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua adalah metode group discussion yang melibatkan antara kelompok mahasiswa untuk menganalisis fenomena dan isu terkini yang berkaitan dengan mata kuliah. Kemudian yang ketiga adalah saya membuat latihan soal yang akan diberikan kepada mahasiswa kemudian dipraktikkan di depan kelas. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa indikator, yaitu yang pertama, kehadiran dan keaktifan mahasiswa dengan bobot 20%, tugas individu dengan bobot 10%, tugas kelompok dengan bobot 10%, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang masing-masing memiliki bobot 30%.
Baik, itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran pada mata kuliah SDM lanjutan yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan tampilkan cuplikan video proses pembelajaran secara luring dengan bab mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan kecil dan wirausaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, Allahu Akbar. Coba, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, untuk berarti masih pada semangat ini ya? Masih. Oke. Hari ini kita akan membahas, sebelum kita ke sana, ada yang masih ingat untuk materi minggu lalu? Apa? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Seli, apa Mbak Seli? Untuk materi minggu kemarin kita membahas mengenai sumber daya manusia. Oke, membahas terkait mengelola sumber daya manusia global. Oke, di minggu lalu kita menjelaskan juga kaitan dengan tantangan-tantangan dan juga faktor-faktor ya dalam mengelola sumber daya manusia global itu seperti apa. Oke teman-teman, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas kaitannya dengan mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan kecil dan wirausaha. Oke, semangat ya ini ya, kita baru memulai loh ini ya. Oke. Selanjutnya, untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah SDM lanjutan ini, yang yaitu memahami proses pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan kecil dan wirausaha. Budila yakin teman-teman sudah sangat tidak asing mendengar kata-kata wirausaha. Oke, kita akan membahas nantinya. Terus yang selanjutnya, kita akan membahas tantangan usaha kecil. Kenapa kewirausahaan itu penting? Poin pertama, kita akan membahas kaitannya kewirausahaan itu penting. Kenapa sih kok dia bisa dibilang kewirausahaan itu penting? Yang pertama, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi ketika menciptakan lapangan kerja baru atau usaha baru, yang jelas akan menambah karyawan, sehingga akan mengurangi pengangguran. Yang kedua, kenapa kewirausahaan itu penting? Yaitu mendorong inovasi, ya. Inovasi atau ide gagasan ya di dalam kita membangun suatu usaha. Nah, yang selanjutnya kewirausahaan itu penting karena ya untuk menggerakkan ekonomi, roda perekonomian kayak gitu. Untuk menggerakkan perekonomian yaitu jadi usaha kecil itu menyumbang besar ya, menyumbang besar pada pertumbuhan ekonomi dan perputaran uang yang ada di masyarakat tersebut. Jadi perputaran uang di masyarakat itu juga akan bertambah kayak gitu dengan adanya atau munculnya usaha-usaha kecil gitu. Terus yang selanjutnya yaitu membangun kemandirian. Kenapa kewirausahaan itu penting? Yaitu salah satunya di antara beberapa 4 tadi, yang terakhir adalah membangun kemandirian ya. Sehingga kewirausahaan itu dapat melatih individu untuk inovatif, kreatif, tangguh untuk menghadapi tantangan. Jadi tantangan seperti apa? Ketika kita semisal kreatif dan inovatif, kita insya Allah bisa menghadapi tantangan tersebut. Yang selanjutnya, nah bagaimana manajemen SDM atau HRM pada usaha kecil berbeda dari perusahaan besar? Yang pertama yaitu ukuran perusahaannya. Ya, dari segi ukuran perusahaannya itu sudah berbeda antara usaha kecil dan perusahaan besar. Ketika kita akan membahas terkait ukuran perusahaan, yang ukuran perusahaan kecil, usaha kecil itu tidak ada staf HR khusus. Sedangkan perusahaan besar itu ada. Yang selanjutnya yaitu prioritas SDM. Uraian secara singkat pencapaian yang diraih perusahaan pada periode ini. Jadi ada uraian secara singkat pencapaian yang diraih perusahaan pada periode ini.
Yang selanjutnya terkait gaya kepemimpinan. Kalau usaha kecil itu cenderung suka mengontrol langsung. Ya, berbeda dengan perusahaan besar. Oke, dari sini ya. Dari dua materi yang baru Budila sampaikan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Oke, yang selanjutnya, mengapa manajemen SDM penting bagi usaha kecil atau UKM? Sudah pernah mendengar UKM, teman-teman? Dah, atau UMKM? Sudah ya? Oke. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan. Di dalam pelatihan dan pengembangan, ya, jadi ketika kita membangun suatu usaha, kita perlu yang adanya pelatihan dan pengembangan untuk usaha tersebut. Semisal contoh pelatihan ya, semisal teman-teman menjual kopi atau menjual kopi. Kemudian ketika teman-teman memiliki karyawan, apa yang harus dilakukan? Mengajarkan mereka bagaimana sih teknis dalam membuat kopi. Takaran gulanya, takaran kopinya, dan kira-kira airnya seberapa. Itu namanya perlu adanya pelatihan. Terus yang selanjutnya apa? Selanjutnya adalah rekrutmen yang tepat. Nah, ketika kita berbicara terkait rekrutmen yang tepat, kita akan berbicara semisal contoh ya, pemilik warung yaitu mencari juru masak yang sudah berpengalaman pandai dalam memasak. Karena apa? Dalam memasak itu kan banyak unsur ya. Semisal kayak menuangkan garamnya berapa, terus ketika kurang manis berarti gulanya berapa. Jadi Yang dicari rekrutmen itu orang yang sudah memiliki pengalaman untuk memasak, kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah menjaga semangat kerja. Menjaga semangat kerja yaitu contoh ya, biar karyawan itu semangat, apa yang harus dilakukan? Semisal memberikan makan siang, ya. Misal karyawan ketika jam istirahat diberikan makan siang supaya apa? Setelah makan dia semangat lagi untuk bekerja. Tuh. Terus yang selanjutnya yaitu ada kompensasi yang kompetitif, ya. Di situ jadi kita semisal memberikan kepada karyawan ya atau pekerja itu ketika pekerja tersebut bisa multitasking, kita memberikan tambahan. Semisal bisa memasak dengan mencuci, atau semisal bisa memasak langsung dengan 3 kompor. Nah, ada yang gorengan, ada yang sayur, terus habis itu ada yang rebus. Itu kan harus multitasking ya. Kalau misal dia memiliki skill tersebut, berarti memberikan biaya atau gaji yang lebih sehingga ada kompensasi yang kompetitif. Yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan besar. Nah, bagaimana untuk mendapatkan atau mempertahankan pelanggan besar? Semisal contoh Mas Yoga, ya, Mas Yoga ingin kopinya masuk menjadi pemasok di restoran bintang 5. Apa yang harus dilakukan Mas Yoga? Mas Yoga mencari kopi atau juru masak ya untuk tempat dia sehingga bisa masuk ke restoran bintang 5. Jadi harus disesuaikan, kita ingin apa, berarti apa yang kita usahakan juga harus sesuai gitu. Oke, di sini ya ada contoh kaitannya dengan lowongan pekerjaan. Teman-teman ada yang sudah pernah mencoba mencari lowongan pekerjaan? Sudah pernah dengan job street? Pernah ya semuanya ya. Nah, ini Budila contohkan sama yang satu lagi ada unit. Jadi di sini kita bisa mencari kira-kira lowongan pekerjaan apa yang bisa saya masuki yang sesuai dengan bakat atau kemampuan saya di dalam bekerja. Gitu. Terus yang selanjutnya, ya tadi kayak misal tadi membahas kita terkait pelatihan ya. Pelatihan. Jadi pelatihan itu bisa teman-teman dapatkan dari mana saja. Nah,
Contoh, ya ini Kemnaker dan Go.id itu menyediakan platform untuk pelatihan prakerja. Jadi semisal teman-teman ingin berwirausaha, teman-teman mencari pelatihan-pelatihan yang ada di Kemnaker.go.id. Sudah pernah atau sering disebut di sini skill hub, atau teman-teman sudah pernah mencoba mengasah kemampuan, ya? Semisal teman-teman ingin cita-citanya menjadi chef, apa yang harus dilakukan? Nah, berarti saya harus menguasai skill-skill chef itu harus bagaimana? Gitu. Nah, teman-teman nanti bisa mencoba ya, bisa mencoba mencari di sini. Teman-teman, untuk slide yang selanjutnya, ini ada Budila memberikan contoh ya untuk Digital Line Kominfo. Di sini ada beberapa yang bisa teman-teman nanti ikuti. Semisal kayak contoh teman-teman ingin bercita-cita ingin menjadi chef ya, chef yang bisa lah segalanya, memasak segalanya, terus punya restoran dan lain sebagainya. Teman-teman bisa belajar dari sini kayak gitu. Kira-kira untuk bisa menjadi chef, apa yang harus saya lakukan? Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari. Jadi tidak hanya offline ya, bahkan dari kementerian sendiri itu menyediakan beberapa platform yang bisa teman-teman jadikan untuk melatih skill teman-teman, kayak gitu. Oke, terus yang selanjutnya ya, memanfaatkan ukuran kecil untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Semisal yang pertama itu ada keakraban yang menguat. Jadi keakraban yang menguat, semisal contohnya seperti ini. Teman-teman membuka usaha laundry ya. Terus pegawainya itu memohon izin, tidak bisa berangkat sehari sebelumnya memberikan izin tidak bisa berangkat dikarenakan ada keluarga, salah satu keluarga yang sedang sakit. Sehingga diizinkan untuk semisal meminta izin untuk berangkat siang. Sehingga pegawai tersebut diizinkan untuk berangkat siang. Jadi ada fleksibel waktu gitu. Terus yang selanjutnya yaitu yang tadi fleksibilitas yang menguntungkan. Jadi kalau semisal hari ini tidak memberitahu besok saya tidak bisa bekerja. Terus apa yang dilakukan oleh pemilik? Oh ya sudah, nanti bisa digantikan oleh pemiliknya kayak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu bonus tepat waktu. Jadi ketika dalam membangun suatu usaha, semisal usaha tersebut memiliki target, ya, semisal memiliki target dan target itu dicapai oleh pegawai, maka yang pemilik usaha tersebut memberikan reward atau bonus. Ya, semisal memiliki target untuk pencapaian penjualan catering dalam satu hari itu 50 catering. Dan itu terlampaui kayak gitu, dan itu terlampaui untuk menjual catering 50 pieces, sehingga ada bonus untuk pegawai tersebut yang harus diberikan ketika target itu sudah tercapai kayak gitu. Terus yang selanjutnya, bantu mereka bertumbuh. Ketika kita membuka usaha makanan atau warung makan ya, semisal warung makan, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan membantu mereka bertumbuh dengan apa? Yang tadi sudah pernah dijelaskan, yang tadi sudah Budila jelaskan, yaitu memberikan pelatihan. Ya, apakah semua orang bisa masak? Tidak semua orang bisa masak. Jadi perlu dilatih. Oh, ketika membuat sayur bayam, apa sih bumbunya? Ya, kayak gitu. Jadi perlu adanya pelatihan sehingga nanti itu akan berkembang. Dia bisa memahami, oh ketika memasak ini bumbu-bumbu ini yang harus saya masukkan kayak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu rasa memiliki. Rasa memiliki, semisal contohnya ketika kita memiliki pegawai ya, ini di sini rasa memiliki. Ketika kita memiliki pegawai, rasa memiliki itu memberikan peluang atau ruang kepada pegawai untuk memberikan ide atau masukan terhadap usaha yang sedang kita jalani. Ya, siapa tahu dari apa yang disampaikan oleh pegawai itu menjadi ide atau gagasan baru untuk kita mengembangkan usaha, gitu. Nah, dari sebelum Budila berikan kesimpulan, ya,
Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Budila bacakan kesimpulan dari keseluruhan materi ini? Saya Budila, mau bertanya. Silakan Mbak. Tadi sudah disinggung materi mengenai keakraban. Nah, dari materi tersebut, apakah keakraban ini dalam usaha kecil ini selalu positif? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Aulia. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah selalu berdampak positif? Tidak selalu. Walaupun rasa kekeluargaan itu ada, ya, walaupun rasa kekeluargaan itu ada, tapi juga harus hati-hati dalam mengambil suatu tindakan, kayak gitu. Karena kurangnya profesionalitas, karena kedekatan antara pemilik usaha dengan pegawai itu terkadang tidak ada batasannya. Jadi ketika seperti itu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tetap memberikan aturan yang bijak sehingga tidak menerabas batas dari profesional tersebut. Gitu kira-kira Mbak Aulia, apakah sudah bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Terus yang selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Mbak Uli. Izin bertanya Budila. Baik, silakan. Bagaimana gaya kepemimpinan pemilik usaha kecil terhadap karyawan? Oke, terima kasih Mbak Uli atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaan Mbak Uli. Oke, tadi sebelumnya sudah Budila jelaskan ya, tadi ada gaya kepemimpinan dari usaha kecil sendiri ini cenderung suka mengontrol ya. Jadi semisal contohnya Mbak Uli memiliki warung sederhana, jadi Mbak Uli itu mengontrol di dalam dapur. Ini rasanya seperti apa, penyajiannya seperti apa, supaya nantinya ketika ada pelanggan yang datang, dia tidak kecewa dengan rasa, hidangan, dan lain sebagainya. Jadi dikontrol. Semisal yang ada di dapur itu, Mbak Uli sebagai pemilik usaha itu mengontrol ya di dalamnya, seperti itu. Contohnya seperti itu ya, seperti Mbak Uli memiliki usaha warung makan, kayak gitu. Oke, gitu Mbak Uli? Sudah jelas ya ini teman-teman semuanya? Sudah jelas semua? Oke, baik teman-teman. Setelah tadi ada Mbak Aulia dan juga Mbak Uli yang sudah bertanya dan sudah memahami ya, kita akan menarik kesimpulan. Yang pertama, yaitu manajemen SDM yang baik sangat penting bagi usaha kecil untuk berkembang mendapatkan pelanggan besar dan bersaing di pasar. Yang selanjutnya, usaha kecil juga bisa memanfaatkan situs gratis seperti Justreet yang tadi sudah Budila sebutkan beberapa, list dan edit untuk membuat deskripsi pekerjaan yang tepat dan juga profesional. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita sudahi, nanti akan ada tugas dari Budila ya. Tugasnya yaitu Anda seorang manajer HRD di sebuah usaha kecil UMKM yang bergerak di bidang kuliner atau fashion. Pemilik usaha meminta Anda untuk membuat analisis pekerjaan yang profesional karena perusahaan sedang berkembang dan ingin menarik karyawan berkualitas serta menjalin kerjasama dengan klien besar. Nah, itu adalah tugasnya. Nanti ketika mengerjakan tugas ini, silakan dicantumkan nama dan juga NIM ya, nomor induk mahasiswa. Kemudian nanti bisa diketik tugasnya. Begitu. Ya, dari tugas ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman hari ini, pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat selalu dan selalu semangat teman-teman dalam menempuh apa pendidikan yang baik, menempuh perkuliahan gitu. Dan bila tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.